Perkenalkan, saya Asis Witanti. Saya mahasiswa PPG Darjat tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di MTSN 2 Kediri, Jawa Timur. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Ayu Wulandari, di mana beliau adalah sebagai guru BK MTSN 2 Kediri, juga merangkap sebagai Wakahumas. Kurikulum vitae, beliau lahir 30 Januari 1977. Beliau merupakan alumni dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau mengajar di Madrasah Sanawi Negeri 2 Kediri sejak 2005. Hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait kesulitan belajar. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Ayu kelonggaran waktunya sehingga hari ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai beliau. Gimana Bu Ayu, kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan mewawancarai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kesulitan belajar di kelas anak. Menurut Bu Ayu, selama mengajar dari 2005 sampai sekarang, kira-kira bagaimana tingkat semangat anak belajar di dalam kelas? Terima kasih. Begini, mungkin saya kilas balik di tahun 2005. Sebelumnya memang selain mengajar di sini, saya mengajar di tempat yang lain. Jadi dari beberapa tempat yang saya pernah mengajar di sana, pasti ada perbedaan itu tentu. Dan bagaimana semangat dari masing-masing anak juga itu kita bisa lihat bukan hanya dari semangat atau dari siswanya sendiri, tapi juga dari latar belakang sosialnya. Itu pasti. Tapi selama saya mulai tahun 2005 di MTSN 2 itu tahapan-tahapan mengajar dan khususnya memberikan layanan ya, karena kan saya guru bimbingan dan konseling. Jadi kalau masalah kedisiplinan anak terkait dengan belajar itu, kalau anak dulu tahun 2005 itu kalau nggak salah masih belum ada Android di daerah sini. Jadi mungkin di tempat lain sudah ada. Cuman saya saja masih ingat bahwa saya masih punya HP, istilahnya ya, HP yang masih di tombol-tombol itu. Nah, di situ anak-anak concernnya mereka masih bagus. Artinya bagus itu mereka masih bisa kita ajak kerjasama dalam hal mungkin membaca yang sifatnya kalimat ya, kata atau tulisan. Dengan bergesernya tingkat IT yang lebih canggih lagi, ternyata anak-anak di tahun sekarang utamanya mereka cenderung tidak begitu tertarik dengan tulisan yang hanya sekedar kata-kata atau rangkaian dari huruf menjadi kata, menjadi kalimat, itu tidak begitu tertarik. Jadi harus ada perubahan supaya anak-anak itu juga lebih semangat. Jadi kalau saya rasa memang dari sosial, budaya, kemudian tingkat teknologi yang lebih canggih lagi daripada yang dulu, kita sebagai seorang guru harus punya inovasi, harus punya ide-ide yang lebih menarik untuk mereka sehingga mereka lebih semangat belajar. Itu saya rasa itu. Jadi semakin kesini mereka mungkin lebih kita anggap gini, model belajarnya saja yang berbeda. Jadi kalau tingkat kedisiplinan dan semangatnya mungkin bisa jadi sama, tapi tingkat harus ada inovasi, harus ada
ide-ide baru supaya mereka itu meningkat, atau paling tidak tetap tapi lebih ke arah sini harusnya lebih meningkat. Berarti peran guru itu sangat dominan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Iya, karena metode yang paling yang paling penting yang harus digerakkan adalah ya guru itu sendiri. Jadi guru itu kan yang membuat situasi, membuat metode, membuat bagaimana kelas, utamanya kalau kelas di dalam ruangan ya, itu kan sudah mereka berkelompok, duduk menghadap pada guru, barangkali juga mereka akan jenuh kalau tidak ada hal yang baru apa yang mereka pelajari. Jadi kalau hanya stagnan seperti itu saja, saya yakin mereka ya hanya sekedar memenuhi tugas kewajibannya sebagai seorang siswa. Berarti belajar itu tidak harus monoton di kelas, Iya. berarti kita bisa outing kelas Iya. atau belajar di ruang terbuka lain. Iya. Selama Bu Ayu di sini itu apakah dari Bapak Ibu guru itu sudah banyak yang melakukan seperti apa yang Bu Ayu sampaikan di sini? Ada beberapa, mungkin kalau saya lihat lebih ke arah ini ya, pemetaan guru, dari guru yang katakan guru yang bisa mengikut kepada teknologi, ada yang mungkin masih tetap asik dengan kondisi yang lama. Sebenarnya mau guru itu sudah mengajar lama ataupun mengajar baru, yang terpenting adalah dia mengikuti zamannya itu tadi. Jadi ada beberapa yang saya lihat itu juga sudah. Nah, kalau lebih banyak lagi itu akan lebih bagus, karena yang namanya sempurna itu tahapannya bukan berhenti ya, tapi terus. Jadi sempurna itu kalau dalam kalimat ada, tapi di dalam kenyataan sempurna itu harus terus diupayakan, jadi tidak berhenti gitu. Terkait hal tersebut, apakah ada upaya atau tindakan lanjut dari madrasah untuk diadakan semacam pelatihan atau diklat atau mendatangkan dari narasumber luar untuk mengupgrade lah istilahnya kemampuan dari Bapak Ibu tersebut? Ya, dari madrasah sudah berupaya ke arah sana. Utamanya sekarang kan kita kenal dengan adanya kurikulum merdeka. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh rekan yang memang mengampu atau yang lebih tahu terkait dengan kurikulum merdeka, yaitu bagian kurikulum. Nah, sejauh ini dari madrasah sendiri sudah mulai untuk memberikan materi, kemudian memberikan bimbingan teknis terkait dengan kurikulum merdeka itu. Jadi ya dengan harapan bahwa dengan adanya kurikulum merdeka dan di madrasah ini juga sudah mulai kita kembangkan, kita kan juga termasuk project masuk, yaitu kita berusaha supaya nanti dengan adanya kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru pun juga merdeka di dalam berinovasi. Artinya nanti mereka juga akan berupaya untuk ke arah bagi anak itu sesuatu yang menyenangkan. Yang merdeka kan menyenangkan, gitu. Bukan hanya istilahnya saja merdeka. Juga harus diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Iya, jadi anak-anak supaya lebih nyaman, lebih enjoy, lebih bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak mengembangkan ide, bisa punya project dalam setiap materi-materi yang diberikan oleh guru. Nah, seperti itu. Saya kira cukup banyak untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak
sama-sama. atas kesediaan waktunya. Iya. Saya doakan semoga Bu Ayu senantiasa diberi kesehatan, Amin. kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya. Demikian wawancara kita dengan Bu Ayu terkait dengan kesulitan belajar yang dialami di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.